Sobat Gringo, bertemu lagi di channel YouTube kami, Gringo Tech. Channel ini kami persembahkan untuk Sobat Gringo di seluruh penjuru dunia. Kami berusaha memberikan informasi, edukasi, dan hiburan dengan topik-topik yang kami suguhkan, mulai dari dunia startup, seputar bisnis, teknologi, dan juga sustainability. Di episode kali ini, kita bakal membahas seputar dunia sustainability bersama Fajar Lukman Hakim sebagai CEO dan co-founder Bendega, dan Zunif Miftahur Roma sebagai Sustainability Specialist. Konsep sustainability telah menjadi tren selama beberapa dekade terakhir. Sebenarnya apa sih sustainability itu? Sustainability atau sustainabilitas gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang sustainability atau keberlanjutan, itu mungkin asosiasi kebanyakan orang pada umumnya akan sustainability itu pasti ada hubungannya sama kelestarian lingkungan, which is nggak salah sih, cuman kurang tepat aja. Karena kalau kita ngomongin sustainability itu konsepnya mencakup hal yang lebih luas gitu, skopnya lebih wide dibandingkan cuman melulu kelestarian lingkungan gitu kan. Nah, sustainability itu sendiri atau keberlanjutan secara umum artinya adalah gimana caranya agar inisiatif-inisiatif usaha-usaha apapun itu ya di bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan yang kita lakukan saat ini itu tidak mengorbankan the sake of our future generation. Jadi kayak meminimalisasi dampak negatif yang kita timbulkan sekarang agar apapun manfaat yang kita bisa rasakan sekarang juga bisa dirasakan oleh generasi yang akan datang. Mengapa sustainability sendiri menjadi tren? Seberapa penting sih sustainability dalam kehidupan? Sustainability menjadi tren karena kita baru sadar bahwa ekonomi nggak bisa terlepas dari sektor lingkungan dan sektor manusia itu sendiri. Dan hal ini menjadi krusial karena setiap usaha, setiap startup, bahkan peradaban manusia sendiri membutuhkan keberlanjutan atau sustainability. Sebenarnya sustainability itu mencakup bidang atau aspek apa saja sih? Seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya, sebenarnya sustainability itu kan mencakup banyak banget hal nih, banyak banget bidang ya, ini bidang yang bersinggungan dengan kegiatan sehari-hari kita. Cuman pada dasarnya dalam implementasi konsep sustainability itu kita biasanya familiar dengan 3 pilar sustainability or 3 sustainability pillars yang kita kenal dengan 3P atau 3Ps gitu kan. Yang pertama itu people, yang kedua planet, dan yang ketiga adalah profit. Nah, sebenarnya sustainability itu kan konsepnya adalah balancing 3 aspek itu agar kita kita bisa meminimalisasi dampak-dampak negatif yang kita timbulkan sekarang gitu ya. Gimana caranya kita memanage dampaknya secara sosial, dampak lingkungannya gimana, dan yang ketiga gimana agar inisiatif-inisiatif tersebut bisa sustainable by creating a good economical scheme ya, dengan generating good profit. Lantas siapa saja yang perlu untuk menerapkan sustainability itu? Siapapun dan dimanapun harus menerapkan konsep sustainability, entah itu di sektor hukum hingga sektor lingkungan. Karena hari inilah yang akan kita wariskan ke anak dan cucu kita, dan bahkan untuk keberlanjutan peradaban manusia itu sendiri. Contoh sederhana sustainability dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja sih? Sustainability dalam kehidupan sehari-hari, mungkin di sini kita bisa nyambungin ke ranah sustainable living ya, karena itu bisa dikontribusikan oleh individu gitu. Kalau kita ngomongin sustainable living, itu sebenarnya konsepnya adalah bagaimana kita mengintegrasikan pilihan-pilihan yang lebih bertanggung jawab dalam kegiatan sehari-hari kita gitu ya. Salah satu contohnya adalah mungkin gimana caranya kita menggunakan sumber daya secara lebih bertanggung jawab. Contohnya kayak matiin lampu kalau udah nggak dipakai, penggunaan daya yang udah nggak terlalu necessary gitu kita bisa kurangin, atau pemilihan transportasi umum instead of kendaraan pribadi. Gimana caranya kita mengelola sampah kita. Nah, kegiatan-kegiatan itu sebenarnya udah contoh dari sustainability secara lebih simpel gitu ya. Jadi sustainability itu nggak harus melulu yang something big, but it can be started
from something small at our home. Apa yang bisa kita lakukan agar sustainability dapat terwujud? Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mulai dari diri kita sendiri dan dari rumah kita masing-masing. Dengan memilah sampah dari rumah, ini adalah salah satu contoh sustainability. Atau bahkan bisa mendukung dan mengkampanyekan konsep sustainability di wilayah kita masing-masing. Tentang sustainability, pernah dengar juga tentang Sustainable Development Goals atau yang biasa disebut SDGs. Boleh dijelaskan nggak secara singkat, SDGs itu apa sih? Well, SDGs atau Sustainable Development Goals sendiri sebenarnya adalah agenda internasional yang udah disepakati oleh multinegara including Indonesia di dalam salah satu forum PBB gitu ya, dan kita tuh pengen nyapai goals-goals ini by 2030. Nah, si SDGs ini kan ada 17 goals yang dibagi dalam 169 target yang nantinya bakal diukur secara berkala ya, gimana progresnya gitu kan. Dan sebenarnya si SDGs ini kalau disimplifikasi adalah gimana caranya kita untuk melakukan pembangunan yang sifatnya itu lebih universal, lebih inklusif. Maksudnya tuh kita leaving no one's behind dan dampaknya juga lebih berkelanjutan gitu. Jadi ya itu SDGs itu seperti itu, secara lebih simpelnya tuh gitu. Lalu tujuan dari SDGs sendiri itu apa sih? SDGs memiliki tujuan yang sangat luas, yaitu mengajak dan mendukung semua negara untuk menerapkan konsep sustainability, dari mulai pemberantasan kemiskinan hingga kerjasama untuk mencapai SDGs goal. Setelah dijabarkan, ada beberapa poin atau aspek yang jadi fokus upaya sustainability. Menurut kalian, poin atau aspek yang mana yang paling penting untuk kepentingan banyak pihak, seperti umat manusia dan lingkungannya? Poin sustainability yang paling penting, kalau menurut aku sih semua poin dalam sustainability itu sama pentingnya, karena balik lagi konsep sustainabilitas itu kan untuk balancing 3 pilar utama tadi dan mengurangi dampak negatif yang kita timbulkan sekarang. Jadi kalau misalnya kita berat sebelah gitu ya, cuman fokus ke dampak sosial aja atau dampak ekonomi aja atau dampak lingkungan aja, itu kita belum fully implementing sustainability gitu sih. Jadi yang mana yang paling penting, semuanya penting. Jadi kita harus take considerations kepada those 3 aspects. Saat ini, menurut kamu apa sih masalah utama yang memperlambat atau bahkan menghalangi upaya sustainability? Menurut saya yang menjadi penghambat saat ini adalah belum adanya dorongan, dukungan maupun kampanye yang masif dari semua pihak termasuk pemerintah dan masyarakat untuk serius menerapkan konsep sustainability di semua sektor, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk Indonesia sendiri, progres untuk upaya sustainability atau penanggulangan masalah penghambat sustainability itu seperti apa? Oke, sustainability dimanapun itu will always be work in progress. I mean, pasti selalu ada yang bisa kita tingkatkan, bisa kita tambah lagi untuk mencapai titik yang lebih baik dalam sustainability ya. Cuman kalau dibandingkan sekarang dengan beberapa tahun belakangan sih, di Indonesia udah cukup kelihatan progresnya dan lebih banyak juga ya orang-orang stakeholders, pihak-pihak yang lebih concern terhadap masalah sustainabilitas gitu ya. Dan sebenarnya sih kalau kita ngomongin sustainability itu kan emang kita tuh butuh lebih banyak orang, lebih banyak pihak, lebih banyak stakeholders yang memang terjun untuk implementing untuk solving this case. Karena kalau kita ngomongin sustainability atau climate change in general gitu kan, itu kan kita racing against time. Jadi semakin banyak inisiatif yang kita lakukan, semakin banyak collective effort yang kita kerjakan, itu akan semakin lebih baik. Sebagai individu, ada nggak sih yang bisa kita lakukan untuk membantu mengurangi masalah yang menghambat upaya sustainability itu? Selain kita bisa mulai menerapkan konsep sustainability di diri kita sendiri, kita bisa mulai mengajak dan mendukung konsep sustainability ke warga setempat di daerah tempat tinggal kita masing-masing. Upaya sustainability ini kan pasti diharapkan bisa memberi dampak positif ya. Menurut kalian, akan ada dampak negatif yang muncul juga nggak sih dari upaya-upaya ini? Kalau ada, bagaimana ya cara menghindarinya? Dampak negatif sustainability, oke.
mungkin I wouldn't say dampak negatif, karena sebenarnya kan kalau kita mau menginstitusionalisasikan sustainability dalam kegiatan kita kan berarti kita mau mengurangi dampak-dampak yang kita timbulkan gitu ya, agar kegiatan yang kita lakukan sekarang itu manfaatnya tuh nggak cuma kita rasakan di generasi ini doang, tapi bisa dirasakan juga di generasi selanjutnya gitu. Tapi mungkin lebih ke side effect dari bad practice of sustainability. Jadi kayak misalnya kita sering dengar tuh yang namanya greenwashing gitu, yang secara simple mungkin kita bisa katakan sebagai false publicity gitu. Jadi kayak misalnya ada perusahaan A atau perusahaan B gitu ya, yang dia itu ngeklaim dia udah sustainable, dia udah ramah lingkungan, tapi ternyata kalau kita telisik lebih lanjut, sebenarnya klaim mereka itu nggak seperti itu, aslinya tuh nggak seperti itu, ataupun nggak sebesar yang mereka klaim gitu ya. Jadi mungkin bukan ke dampak negatif sustainability, tapi lebih ke side effect dari bad practice of sustainability gitu sih. Buat kita-kita yang sudah tertarik untuk berpartisipasi dalam upaya sustainability, kasih rekomendasi dong biar kita bisa belajar atau memperbanyak wawasan tentang sustainability itu dari mana aja. Wawasan sustainability bisa didapat dari berbagai sumber, dari internet, buku, televisi, bahkan dari radio. Yang ingin saya sarankan adalah dari manapun konsep sustainability itu berasal, yang jelas ada 3 sektor yang harus diperhatikan dalam sustainability, yaitu 1 adalah aspek lingkungan, 2 adalah aspek ekonomi, dan yang terakhir adalah aspek manusianya itu sendiri. Berikan saran untuk para pendengar podcast tentang upaya sustainability ini yuk. Mungkin ya seperti yang tadi aku bilang ya, collective effort, walaupun itu dari effort yang kecil itu tetap kita perlukan ya, dibandingkan satu effort yang besar tapi cuma dikerjain 1 orang, collective effort yang dikerjain banyak orang itu dampaknya nanti akan lebih besar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mulai integrating sustainability dalam kehidupan sehari-hari, just start small, mulai aja dari apa yang bisa dikerjakan di rumah, kayak misalnya yang tadi ya, menghemat energi, terus memanage sampah teman-teman, atau memilih transportasi umum, apapun itu small stepnya, just start, kerjain aja. Nanti kalau teman-teman udah start small, nanti kan snowball effect itu bakal ada, jadi kayak nanti bisa move ke inisiatif-inisiatif yang mungkin dampaknya lebih besar gitu. Jadi kayak gak usah takut untuk memulai, tapi mulai aja gitu. Terima kasih Mas Fajar dan Kak Zuni telah bersedia berbincang-bincang seru di podcast Gringo Edu episode sustainability. Buat kalian yang masih pengen nanya-nanya seputar sustainability, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan nantikan episode selanjutnya, kita akan membahas tentang bisnis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Gringo Tech agar kami dapat menyajikan konten yang lebih menarik dan edukatif tentunya.